Setelah selalu menang di uji coba, Inter ditahan imbang Pisa. Lalu apa yang menyebabkan skor imbang tersebut? Dan apa saja eksperimen taktik yang dilakukan Inzaghi di laga ini? Temukan semua jawabannya di video ini. Untuk formasi, Inzaghi masih gunakan 3-5-2, tapi sejumlah percobaan taktik dilakukan. Pertama, pemain akademi dan muda dipasang di line up awal. Di belakang ada Fontanarossa dan Kamate. Di depan ada Salcedo. Kedua, komposisi baru lini tengah dicoba. Barella, Zielinski, dan Miki dimainkan bersamaan. Konsekuensinya, Barella mengalah main lebih dalam sebagai gelandang bertahan. Lalu untuk lini depan, Korea kini dipasangkan dengan Salcedo. Nah, berbagai eksperimen ini akan dibahas lebih lanjut nanti. Pembahasan selanjutnya akan dilakukan dalam babak pertama dan babak kedua. Sebab performa Inter yang kurang baik di babak pertama membaik di babak kedua. Itu tampak pada statistik ini. Ini adalah statistik babak pertama. Lalu statistik tersebut menjadi lebih baik di babak kedua. Oke, mari kita mulai dari babak pertama. Di pertahanan, Inzaghi memasang bek muda Fontanarossa untuk menemani Acerbi dan Bisek. Untuk itu, ia pun berperan aktif dalam build-up Inter di belakang. Hanya saja beberapa kali ia lakukan kesalahan. Umpannya tidak akurat sehingga membuat build-up terhenti. Misalnya saat ia menerima bola dari Acerbi. Lalu saat ia umpankan bola, ia tak menyadari Miki bergerak maju. Alhasil bolanya pun malah diterima lawan. Hal tersebut pun tak hanya terjadi saat bola masih di belakang, tapi juga saat sudah di tengah. Kembali ia menerima bola dari Acerbi. Lalu saat ia umpankan bola ke Korea, umpannya malah menuju lawan. Sehingga serangan Inter pun terhenti. Masalah pun tak berhenti di belakang, tapi berlanjut ke tengah. Ternyata eksperimen memasang Barella dan Zielinski secara bersamaan tak berjalan baik. Mereka tampak belum padu sehingga beberapa kali miskomunikasi terjadi. Misalnya saat Barella umpankan bola pada Zielinski berikut. Ia tak berpikir bahwa Barella akan mengumpankan bola padanya, sehingga bola tak terkejar dan direbut lawan. Hanya saja bila menilai Barella sebagai individu, penampilannya sebagai gelandang bertahan tidaklah buruk. Setidaknya saat serangan dilakukan, ia mampu alirkan bola ke depan. Misalnya ia jeli melihat pergerakan Kamate di sisi kanan, maka bola pun diumpankan ke depan kanan. Namun tentang seberapa baik ia bertahan tak adil dinilai di laga ini, sebab Inter tak banyak tertekan di laga ini. Selanjutnya masalah berlanjut pada lini depan, yaitu kombinasi yang kurang variatif. Beberapa kali Inter bisa mengurung pertahanan lawan, tapi saat sudah di depan kotak penalti, kerjasama yang dilakukan pemain di depan tak mampu membuka pertahanan. Misalnya saat Salcedo bekerja sama dengan Kamate berikut. Umpan 1-2 yang dilakukan memang mampu membawa bola ke sisi lapangan, tapi crossingnya bisa dipotong dengan mudah. Di awal babak kedua, Inzaghi memasukkan Bastoni, Di Marco, Darmian, dan Fratesi. Itu mengubah komposisi formasi 3-5-2. Kini bek tengah diisi Bastoni, bek tengah kiri diisi Augusto. Lalu di wingback kanan ada Darmian dan wingback kiri ada Di Marco. Sementara itu posisi Miki diisi Fratesi sebab Miki digeser ke depan sebagai penyerang. Perubahan ini pun membuat permainan Inter membaik. Itu terjadi sebab persoalan di bek tengah kiri bisa dieliminasi. Sebelumnya Fontanarossa banyak lakukan kesalahan saat build up. Kini Augusto bertindak sebaliknya. Ia bisa menguasai bola dan mengumpankan bola dengan tepat, sehingga aliran bola dari belakang menjadi efektif. Keputusan dan umpannya tepat sehingga bola bisa diterima pemain lain. Lalu pergerakannya pun baik sehingga ia bisa ikut membantu serangan. Kini ia ada di depan kanan untuk lakukan crossing, padahal posisinya adalah bek tengah. Ditambah di belakang kini ada Bastoni. Aliran bola dari belakang pun tak sebatas umpan pendek tapi juga umpan panjang.
Sesekali ia lakukan umpan panjang yang membuka pertahanan lawan. Misalnya saat ia lakukan umpan panjang ke Mickey, umpannya bisa diterima Mickey yang lakukan umpan lanjutan ke Darmian. Membaiknya build up di belakang membuat batas pemain terbelakang lebih tinggi. Kini back Inter selalu berada di tengah lapangan, bahkan di depan garis tengah lapangan. Tampak 3 back tengah Inter ada di depan garis tengah. Otomatis hal tersebut membuat pemain lain juga berposisi lebih maju termasuk wingback. Terlihat Darmian ada di depan sisi pada cuplikan ini. Itu membuat switch play atau memindahkan bola ke sisi lain bisa dilakukan. Barella pun lakukan umpan panjang ke sisi kanan. Darmian menerima bola dan lakukan crossing. Dengan dominasi build-up tersebut, serangan pun lebih banyak dan lebih variatif. Formula Mickey sebagai penyerang ternyata lebih efektif dibandingkan Salcedo. Ia lebih banyak mampu membuka pertahanan lawan. Misalnya saat ia tidak lakukan tendangan jarak jauh pada cuplikan ini. Ia sadar ada 2 pemain di sisi lapangan sehingga memilih lakukan umpan ke sisi tersebut. Bola pun diterima Fratesi lalu Darmian. Sayang crossing Darmian mengarah ke kiper. Hanya saja sejumlah peluang bertubi-tubi di babak kedua tersebut tak satu pun yang berbuah gol. Padahal setidaknya ada 6 peluang yang berpotensi jadi gol. Seperti peluang Mickey berikut. Ia mendapatkan umpan manis dari Arnautovic. Lalu tendangan pun dilakukan. Sayang tendangan pertama ditepis kiper. Selanjutnya tendangan kedua pun ditepis juga oleh kiper. Andai itu Lautaro, Thuram atau Taremi mungkin saja gol tercipta. Nah itulah berbagai eksperimen yang dilakukan Inzaghi yang hasil akhirnya berbuah imbang. Meskipun begitu sudah sepatutnya itu dilakukannya di laga uji coba seperti ini. Itu saja pembahasan di video ini. Bagi yang ingin juga memberikan saweran, linknya saya simpan di deskripsi. Selanjutnya silakan like dan komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk dapatkan update terbaru dari channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.